Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 di Minggu Quasimodo Geniti, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Quasimodo Geniti tanggal 24 April tahun 2022 dengan tema Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Saudara yang terkasih, ada seorang pria yang bernama John Newton, seorang yang dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Namun setiap pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya tidak pernah ia terima. Bahkan dia selalu mentertawakan firman Tuhan. Ia tidak suka berdoa, dan yang paling parah, dia juga pernah menghujat Tuhan. Hingga pada akhirnya, ia bertumbuh menjadi seorang pribadi yang jahat, yang keras, dan akhirnya ia bekerja menjadi seorang kapten kapal. Pekerjaannya di kapal adalah membawa para budak-budak belian, membantai mereka, bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Baginya menjual budak adalah pekerjaan yang harus dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Orang-orang Afrika menjadi sasaran dari John Newton untuk dijadikannya sebagai budak di Inggris. Namun situasi itu pada akhirnya berubah ketika sebuah peristiwa badai besar yang mengamuk di Samudra Atlantik yang hampir saja merenggut nyawanya beserta para awak kapalnya. John Newton merasa bahwa dia seperti Yunus yang menjadi sumber dari segala bahaya yang mereka alami saat itu. John Newton tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Akhirnya, satu hal yang ia lakukan saat itu, yaitu berdoa, memohon kepada Tuhan. Di dalam doanya dia berkata, "Jika benar engkau ada ya Tuhan, engkau pasti menepati janjimu. Lepaskanlah aku dari mara bahaya ini. Jika aku dapat lepas dari mara bahaya ini, maka sucikanlah aku, agar aku benar-benar mengenalmu." Tak lama kemudian, badai yang mengamuk itu pun menjadi reda. John Newton menjadi sangat tersentak dengan peristiwa itu. Ia sadar bahwa kuasa Tuhan itu ada. Sejak peristiwa itu, John Newton pun bertobat. Ia berhenti dari seorang pelaut yang akhirnya dia melanjutkan pendidikannya menjadi seorang pendeta. Pelayanannya sungguh begitu luar biasa pada masa itu. Dan di kemudian hari, pengalaman hidup yang ia lewati itu ketika Tuhan melepaskan dia
dari sebuah amukan badai yang begitu besar, ia tuangkan dalam sebuah syair lagu yang berjudul Amazing Grace, ajaib benar. Saudara yang terkasih, kisah itu sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Dan saat ini menjadi sebuah kesaksian yang berharga bagi kita. Jika John Newton mampu diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang hambanya yang setia, maka pastilah Tuhan juga mampu mengubahkan hidup saudara agar berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita begitu sering berjumpa dengan banyak orang. Baik itu saudara-saudara kita, keluarga, rekan kerja, atau juga teman satu gereja, atau juga satu pelayanan, dan masih banyak lagi. Tentunya setiap perjumpaan pasti memiliki makna tersendiri. Mungkin saja perjumpaan itu menyenangkan, atau biasa-biasa saja, atau mungkin juga malah mengecewakan. Namun tahukah saudara, bahwa dari semua perjumpaan yang paling berkesan dan memiliki makna yang paling dalam adalah ketika kita mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus. Jika perjumpaan dengan seseorang di tengah dunia ini mampu menggoreskan sebuah kesan tersendiri, maka lebih daripada itulah kesan yang kita peroleh di saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jika demikian halnya, bagaimanakah dengan kehidupan pribadi kita saat ini? Apakah saudara sudah mengalami perjumpaan yang khusus dengan Tuhan Yesus? Apakah hidupmu telah diubahkannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu hari ini menuntun kita untuk memaknai kisah perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus, di mana perjumpaan itu mengubahkan hidupnya secara luar biasa dan sekali untuk selama-lamanya. Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus, ia dilahirkan di kota Tarsus. Secara garis keturunan, ia terlahir sebagai bangsa Yahudi dari keturunan suku Benjamin dan tumbuh sebagai seorang Farisi. Ia sungguh mengenal hukum Taurat dan dia sangat fanatis dengan apa yang telah ia ketahui itu. Sebelum ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat benci dengan orang-orang Kristen. Ia seorang yang memiliki pengaruh yang besar kala itu, karena dia seorang yang paling pintar pada masanya di bawah didikan dari gurunya yang bernama Gamaliel. Atas dasar kebenciannya terhadap orang Kristen, Saulus meminta surat kuasa dari imam besar dan para majelis Yahudi di kota Damsyik dengan tujuan untuk menangkap para orang percaya supaya dianiaya atau bahkan dibunuh. Walau jarak yang harus ia tempuh sangat jauh dari Damsyik ke Yerusalem, namun karena kobaran api kebencian yang ia rasakan itu tidak membuatnya berhenti sampai di sana. Ia hanya punya satu tujuan, yaitu menghentikan penyebaran agama Kristen dengan cara menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang percaya. Kita boleh bayangkan betapa sadisnya cara Saulus. Namun di balik rencana jahat itu, ternyata Tuhan punya rencana yang terindah. Jika Saulus mereka-rekakan segala yang jahat bagi orang percaya, namun Tuhan Allah merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan Saulus. Tepat di saat ia sudah mendekati kota Damsyik, tiba-tiba sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Cahaya terang memancar dari langit, mengelilingi Saulus dan membuatnya rebah ke tanah. Dan saat itu juga terdengarlah suara yang menegurnya dengan seruan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara terkasih, sungguh betapa kejamnya Saulus. Dengan niatnya yang sungguh luar biasa jahatnya itu, membuatnya sangat ingin menganiaya,
bahkan membunuh orang-orang Kristen, hingga ia harus ditegur secara langsung oleh Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa segala tindakan aniaya yang diperbuat oleh Saulus kepada orang percaya adalah sama halnya dengan melakukannya terhadap Yesus. Sekaligus ini menjadi sebuah jawaban bahwa di tengah penderitaan setiap orang percaya, Tuhan juga ada di sana. Dia tak pernah jauh, apalagi meninggalkan orang percaya itu di tengah situasi sulit yang sedang ia alami. Lalu kemudian, dalam ketakutannya, setelah Saulus ditegur oleh Tuhan Yesus, Saulus menerima sebuah perintah untuk pergi masuk ke kota Damsyik, sebab di sanalah akan ditunjukkan kepadanya hal-hal yang akan ia lakukan kemudian. Saudara yang terkasih, jika kita melanjutkan pembacaan ke ayat selanjutnya, di sana dijelaskan bagaimana Saulus yang mengalami kebutaan selama 3 hari 3 malam, yang kemudian ia dapat melihat setelah berjumpa dengan Ananias yang menumpangkan tangannya ke atasnya dan membaptisnya. Saulus telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk suatu rencana yang besar, dari seorang penganiaya orang Kristen menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus adalah sebuah perjumpaan yang mengubahkan hidupnya sekali untuk selamanya. Perjumpaan itu tidak pernah menjadi sia-sia, sebab lewat perjumpaan itu, hidup Saulus diubahkan secara luar biasa. Hal yang sama juga tentunya dapat terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja saat ini, di antara saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini, sedang bergumul dalam hidupmu, dalam upaya mengubahkan seseorang yang hidupnya sangat jauh dari Tuhan. Mungkin dia adalah anak-anakmu, mungkin suamimu, atau istrimu, saudara karibmu, atau mungkin sahabatmu. Mereka mungkin sudah sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin juga saat ini, di antara saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini, engkau adalah seorang yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Di saat firman ini engkau dengarkan, ketahuilah bahwa Tuhan juga mampu mengubahkan hidup saudara. Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Tuhan tidak menghendaki agar selamanya orang yang berdosa itu hidup dalam keberdosaannya. Tuhan mau agar ia beroleh pertobatan yang sejati. Jika Tuhan berbicara pada Paulus dalam sebuah perjalanan, maka demikian halnya yang terjadi dalam kehidupan setiap orang, bahwa dalam setiap perjalanan hidup ini, Tuhan pasti hadir menyapa kita, menegur kita, menuntun kita ke jalan yang Ia kehendaki. Dan ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dalam hidup kita, maka seharusnya lah kita meresponnya. Sama seperti Paulus, ia melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Hingga akhirnya perjumpaannya dengan Tuhan Yesus benar-benar disempurnakan dengan sepenuhnya, menjadikannya menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara yang terkasih, di Minggu Kuasa Modokeniti ini, milikilah kerinduan yang sungguh dalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti bayi yang rindu, yang haus akan air susu yang murni, demikianlah kita semua hendaknya rindu dan haus akan firman Allah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Hari ini, dengarkan suara Tuhan yang menyapa, yang menegur saudara. Jangan keraskan hatimu, namun dengarkanlah panggilan Tuhan. Dengarkanlah suara Yesus yang memanggil engkau dari segala pergumulanmu, dari segala beban hidupmu, dari setiap langkahmu yang jahat itu, dari tengah-tengah penderitaanmu. Hari ini ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sungguh peduli akan kehidupan saudara.
Dia sungguh mau mengubahkan kehidupanmu menjadi alat yang siap dipakainya untuk menyatakan kemuliaan namanya. Hari ini, terimalah perubahan besar yang terjadi dalam kehidupanmu di saat engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini. Percayalah dan berikan hidupmu kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat perjumpaan yang indah yang telah mengubahkan hidup kami seperti hamba-Mu Paulus. Engkau telah merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai pribadi yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup ini hanya kepada-Mu saja. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Jadikan kami menjadi alat yang berkenan untuk menyatakan kuasa nama-Mu yang kudus itu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat hidup kami. Amin.